Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mendalami materi tema 7 peristiwa dalam kehidupan, khusus untuk subtema 2, itu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Di awal materi kita disuguhkan muatan IPS mengenai peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Jadi dalam perang Asia Pasifik, Jepang mengalami kekalahan, ya, sehingga memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan membentuk BPUPKI, Badan Persiapan Upaya-upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI ini selanjutnya diganti, dibubarkan menjadi BPKI yang diketuai oleh Pak Soekarno. Amerika atau sekutu mengebom dua kota penting di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga mengakibatkan pemerintahan Jepang di Indonesia kosong. Hal itu dimanfaatkan oleh golongan muda yang terdiri dari Sukarni, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Sayuti Melik, dan beberapa temannya, ya, untuk meminta Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun hal tersebut ditentang, tidak disetujui oleh golongan tua, diantaranya Soekarno dan Hatta, ya, sehingga golongan muda ini menculik mereka, Pak Soekarno dan Pak Hatta, ke suatu daerah yang namanya Rengas Dengklok. Hal tersebut dengan tujuan agar Pak Soekarno dan Pak Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Di muatan bahasa Indonesia kita akan belajar mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Sebelum kita membuat peta pikiran, kita harus membaca dulu dan memahami teks secara keseluruhan. Ya, untuk mencatat informasi penting kita bisa dengan mudah dengan dibantu menggunakan kata tanya adik Simba, apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, jadi dari kata tanya ini kita buat jawabannya mengenai teks tersebut, jadi kita bisa mengambil informasi pentingnya. Dari informasi penting yang sudah kita buat, kita bisa sajikan dalam bentuk peta pikiran. Untuk muatan IPA mengenai perubahan wujud benda yang dapat kembali, kita tahu bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Wujud benda dapat berubah dari padat ke cair, cair ke padat, cair ke gas, gas ke cair, dan sebagainya. Peristiwanya ada peristiwa mencair, menyublim, membeku. Namun wujud benda yang sudah berubah ini dapat kembali ke asalnya, wujud asalnya, tentunya dengan beberapa perlakuan. Ini suatu contoh air, kita masukkan ke freezer, ya, akan menjadi membeku bentuk balok-balok es, didiamkan di tempat terbuka, ini akan mencair. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda yaitu kalor atau panas, ya. Contohnya ini perubahan wujud benda ini dari cair, tadinya air, menjadi es batu atau peristiwanya membeku. Ini terjadi karena benda menyerap kalor, ya, dari lingkungan sekitarnya, yaitu kulkas itu tadi, menyerap kalor atau panas sehingga membentuk es batu. Ya, selanjutnya es balok ini akan, jika kita didiamkan, kita keluarkan dari kulkas, lama-lama akan mencair, ya, karena es balok ini melepas kalor, ya, sehingga menyesuaikan suhu di sekitarnya di luar freezer, hingga akan mencair. Ya, menyambung mengenai tadi informasi penting dari teks narasi sejarah, kita bisa lakukan secara berkelompok.
Selanjutnya untuk muatan SPTP, pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Ya, tentunya biasanya sebuah penari pada saat menari itu tidak hanya diam di tempat, namun melakukan gerakan-gerakan yang dapat membentuk pola-pola tertentu yang disebut pola lantai. Ya, pola lantai apa saja itu? Ada pola lantai vertikal, yaitu maju atau mundur. Ini contohnya pada tari Yosepan dari Papua. Ada pola lantai horizontal, yaitu gerak menyamping ke kanan atau ke kiri, contohnya pada tari Saman dari Aceh. Ada lagi pola lantai garis melengkung atau garis membentuk setengah lingkaran. Ini contohnya pada gerak tari Rejang Dewa dari Bali. Pola lantai yang lain yaitu pola lantai diagonal. Ini kadang juga penari melakukan gerak menyudut baik ke kanan maupun ke kiri ya. Ini contohnya pada gerak tari Bedaya Ketawang. Selanjutnya materi mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Nah, kita tadi sudah belajar untuk memahami suatu teks kita dapat dibantu dengan kata tanya, adik Simba, atau dalam istilah lain 5W1H. What atau apa, who atau siapa, where atau di mana, when atau kapan, why atau mengapa, dan how atau bagaimana. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu kita buat jawabannya, lalu kita dapat mengidentifikasi teks tersebut. Melanjutkan materi perjuangan tadi di muatan IPS, perjuangan bangsa Indonesia ya. Ternyata setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, perjuangan rakyat Indonesia tidak berhenti sampai di situ, karena penjajah masih ada bangsa dari luar yang ingin menjajah bangsa Indonesia, sehingga rakyat Indonesia terpaksa melakukan perlawanan lagi, sehingga timbul sebuah peristiwa pertempuran sengit, diantaranya yaitu peristiwa 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya, yaitu rakyat Surabaya melawan Sekutu ya. Di sini salah satu jenderal Sekutu berhasil dibunuh ya, sehingga mereka mengancam barang siapa yang tidak menyerahkan senjata, maka mereka akan membumi hanguskan kota Surabaya. Namun hal itu ternyata tidak menyurutkan semangatnya, tidak menimbulkan ketakutan bagi rakyat Surabaya. Mereka malah terbakar semangatnya untuk melakukan perlawanan melawan Sekutu. Di daerah lain, yaitu terutama di Ambarawa, Jawa Tengah, juga terjadi pertempuran, namanya pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 November sampai 15 Desember. Pertempuran lain juga terjadi di Bandung, ada namanya peristiwa Bandung Lautan Api. Ini tempat-tempat vital yang penting ya dibumi hanguskan atau dibakar, karena takutnya akan dipakai oleh musuh ya, oleh Sekutu. Ya, di muatan PKN mengenai Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat, kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, masyarakat bangsa Indonesia yang beraneka ragam, ya baik itu sukunya, ada suku Jawa, suku Papua, suku Aceh. Dari segi agamanya juga beragam, ada agama Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha. Ini untuk menjaga kerukunan ya, kita harus saling menghormati tanpa membeda-bedakan suku, agama, sehingga akan tercipta suatu keadaan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Contoh pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa kita lihat dari gambar berikut. Ini ada kerja bakti membersihkan lingkungan dalam mengatasi bencana alam. Tentunya dalam
kerja bakti ini kita tidak perlu membeda-bedakan suku, agama, ya tidak perlu membeda-bedakan. Proses pembentukan NKRI melanjutkan materi tadi IPS. Ya, setelah dibubarkannya UPKI lalu dibentuk PPKI. Ini memiliki beberapa tugas utama, yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 45, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Karena sebelumnya pemerintahan dipegang oleh Jepang, pemerintahan Indonesia ya. Beberapa kali PPKI dalam menjalankan tugasnya menggelar sidang, yaitu pada tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus 1945. Ini hasil sidangnya. Ya, tadi kita sudah belajar merangkum, menemukan ide-ide pokok dari teks. Selanjutnya kita akan belajar membuat kesimpulan teks, narasi sejarah. Kesimpulan yaitu inti dari sebuah bacaan. Jadi dari suatu teks yang panjang kita dapat ringkas, ya, ambil intinya dari suatu bacaan tersebut, atau kita dapat membuat kesimpulan. Tentunya sebelum kita membuat kesimpulan, kita perlu membaca teks secara keseluruhan. Lalu setelah kita baca secara keseluruhan, kita buat ide-ide pokok dari setiap paragraf sehingga kita lebih memahami teks tersebut. Lalu dari ide-ide pokok itu kita susun menggunakan kata sendiri dalam beberapa kalimat sehingga akan terbentuk kesimpulan. Melanjutkan materi tadi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi selanjutnya menjelaskan unsur-unsur kebudayaan dan suku bangsa di Indonesia. Ya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, ya, memiliki masyarakat yang beragam baik ras, suku, bahasa, dan agama. Ya, tentunya dari keberagaman tersebut kita harus memeliharanya dan memahami perbedaan tersebut, tidak membuat kita terpecah belah atau menimbulkan pertikaian. Ya. Unsur-unsur kebudayaan antara lain kepercayaan, ya, bangsa Indonesia memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk melaksanakan peribadatannya, untuk memeluk sesuai keyakinannya masing-masing. Ya, unsur yang kedua yaitu mata pencaharian atau pekerjaan. Tentunya ini juga dipengaruhi oleh kenampakan alam di daerah tersebut. Misalnya di daerah pantai, mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan atau penjaga pantai. Selanjutnya, unsur kebudayaan yang lain yaitu teknologi dan peralatan. Ini merupakan hasil kreativitas masyarakat sesuai dengan budaya setempat. Unsur yang lain yaitu kesenian. Kesenian yaitu hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Dari kesenian ini akan muncul tari-tari daerah, ya, yang tiap daerahnya berbeda, memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Unsur yang berikutnya yaitu pengetahuan atau ilmu. Jadi masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Unsur yang lain yaitu bahasa daerah. Ini menjadi sarana komunikasi dalam suatu daerah. Untuk muatan SPDP berikutnya yaitu gerak pola lantai dalam tari tradisional. Kita tahu bahwa tari tradisional kita sangat banyak sekali, ya. Ada tari kecak dari Bali, tari Petet, ya. Dari Jawa Tengah juga banyak, ada serimpi, ya. Ada tari Gambyong dari Jawa Tengah. Ada Jawa Timur, ada tari serimpi. Dari Aceh ada tari saman dan lain sebagainya. Ya, ini ada contoh beberapa tari, yaitu tari kancet dari Kalimantan dan tari cakalele dari Maluku. Ini kedua tari ini temanya tentang kepahlawanan, ya, atau perjuangan rakyat. Ya. Tari kancet ini menggunakan pola lantai lurus ke samping.
sedangkan tari sakalele menggunakan pola lantai melingkar. Ya, dari Jawa Tengah ada tari jaran kepang. Nah, ini mengisahkan tentang perjuangan rakyat ya, merebut kekuasaan dengan menunggang kuda dan memegang senjata. Kembali ke muatan bahasa Indonesia, kita tadi sudah belajar kesimpulan. Setelah belajar kesimpulan, kita akan belajar mempresentasikan atau menyampaikan kembali informasi dari teks dengan bahasa kita sendiri. Tentunya untuk memudahkan kita bisa menggunakan kata tanya 5W1H tadi ya. Setelah itu kita kelompok-kelompokkan dalam sebuah paragraf menggunakan kata-kata atau kalimat yang efektif saja, yang penting-penting saja ya. Lalu kita presentasikan atau sampaikan kembali ya, seperti yang saya lakukan ini berarti sedang melakukan presentasi ya. Untuk muatan IPA selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Kita tahu faktor apa itu ya, dapat kita gambarkan dari bagian berikut. Untuk mengetahui faktor tersebut dari peristiwa ini, ini misalnya ada beberapa gelas ya, gelas percobaan. Gelas tersebut kita isi air dan bunga, anggap saja ini bunga mawar ya, yang tentu baunya wangi. Ini kita tambahkan air ini kita panaskan, kita rebus ya, sehingga air ini akan menyerap kalor dan suhunya akan naik. Karena suhunya naik atau tinggi, maka air ini akan mengalami proses penguapan menjadi gas atau butir-butir kecil. Dari butir-butir kecil itu akan terjadi proses penguapan dari gas ke cair, akan terbentuk air yang dingin ya, yang tidak panas, uap air dari hasil penguapan ya. Hal tersebut karena suhunya naik akan muncul uap air. Uap air ini akan melepas kalor atau panas. Ini panas itu masuk ke sini, kalor itu masuk ke sini untuk menyeimbangkan suhu tadi ya, sehingga akan menghasilkan air yang dingin, melepas kalor. Terjadi proses pengembunan tadi dari gas atau uap air tadi jadi cair. Terjadi proses pengembunan. Dari hasil proses pengembunan itu, uap air tersebut akan berbau wangi ya, bau wangi dari bunga mawar tadi. Kembali ke muatan bahasa Indonesia, menentukan informasi penting dari teks narasi sejarah. Kita khususkan di sini tentang teks sejarah ya, sesuai dengan subtemanya. Kita tahu untuk menentukan informasi penting dari suatu teks kita bisa menggunakan alat bantu kata tanya 5W1H tadi. Kembali ke muatan PPKN, makna kepahlawanan dalam lagu perjuangan ya. Jadi beberapa pujangga atau para ahli seni dari rakyat Indonesia menciptakan sebuah lagu yang bertema kepahlawanan. Dari setiap lagu tersebut memiliki makna atau arti tersendiri. Contohnya ini ada lagu syukur ciptaan H. Mutahar. Ini memiliki makna menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang dalam meraih kemerdekaan ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.